Pada tanggal 25 Desember bertepatan hari Natal, Majelis Ulama Indonesia Agam Kabupaten Agam mengadakan acara diskusi atau dalam bahasa Arab muzakarah di Diniyah Pasir. Yang hadir pengurus MUI kecamatan, pengurus MUI Agam, dan utusan pengurus masjid tiok-tiok kecamatan se-Kabupaten Agam. Apa temanya? Yaitu mengumpulkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Agam di tiok-tiok kecamatan. Apa saja masalah yang timbul di masyarakat? Rupanya banyaklah bermunculan informasi-informasi di setiap kecamatan yang terjadi di masyarakat. Berbeda-beda. Ada yang menyampaikan, kecamatan menyampaikan satu masalah, yaitu maraknya perjudian. Itu umum tuh. Mulai dari adu ayam masih ada. Terus pada itu ke ampuh orang siswa itu masih ada juga. Lomba burung perkutut berbunyi, apa itu? Lomba burung perkutut berkicau, burung perkutut berkicau. Kemudian pacu anjing, kalau pacu anjing isinya bampoknya surah anjing pacu tu bampok orang taruh. Kemudian termasuk yang juga muncul yang masih marak tuh, yaitu pancing ikan. Mancing ikan sampai hari ini belum habis. Kemudian termasuk yang muncul juga kasus anak angkat. Nah, ini kasus anak angkat. Jika ada orang bangkai anak, ya, anak angkat, suami istri mangke seorang anak laki-laki, ya. Sudah tu lah kadang anak kau, jadi nampak datang dari ketek. Lah kadang anak kau lah balik, suami mati. Itu nggak boleh. Apa hukumnya berduaan? Yang ibu angkat 3 serumah dengan anak angkat. Ya, itu beranak kan? Itu anak anak itu berdua rumah deh. Apa hukumnya? Kan itu, apa salah tuh? Kalau jual nawa kan apa salah? Kok nak orang? Kalau dicari itu artis, apanya masalah tuh? Sebelum cara kan, cara lagi yo bini gara-gara anak kan lah dia, nak kerja dia. Itu masalah, itu diantaranya. Ya, banyak lagi lain. Rupanya di Kabupaten Agam itu banyak masalah. Termasuk main game. Kalau main game kau pakai headset itu masalah. Tapi kalau lagi hadiah dari pihak ketiga kurang masalah. Kemudian kalau arah ke bawah, organ tunggal sampai tengah malam, sampai buka baju lain. Kalau arah ke bawah, ya. Nah kadang-kadang didukung pula dengan nenek mama, tambah pula didukung oleh polisi, didukung pula oleh wali negara. Kenapa parah? Datang Satpol PP, dibunuh nenek mama,
Sata sampai, kok sih izin kami kau enak bah? Datangnya bahasa PPP dikirim pak bupati weekend. Di burunya orang kampung, maka ini masalah. Jadi ibu hormati, pada malam hari ini kita akan sebutkan semuanya. Yang menarik adalah masalah mangkin anak. Nah, mengangkat apa hukumnya dalam agama kita? Ada nggak dalam sejarah? Apa ayatnya dan bagaimana caranya? Enak. Lalu bagaimana pula mengatasi masalah ibu yang mengangkat anaknya tadi, anaknya sudah bujang pula, suaminya lama mati pula. Kakak, ya, berusia 6 tahun di rumah. Pelihara sejak sebab itu nak orang nak bedah bukan mahram. Ini terkait pula dengan masalah mahram. Mari nanti kita buka surah Al-Ahzab ayat sampai ayat 5. Surah Al-Ahzab ayat 4 ayat 5. Ya. Ya. Ini berkenaan dengan kasus anak angkat nih. Anak angkat nih. Juga dalam ayat ini tentang zihar. Juga dalam ayat ini yaitu tentang sanggahan Allah, tidak ada seseorang yang mempunyai dua hati dalam dadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adi'aakum abna'akum dhalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim wa aqsatu 'inda Allah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-Ahzab sampai 5. Apa dia itu? Tidaklah Allah menjadikan bagi seorang laki-laki dua hati di dalam dadanya, dalam rongganya. Kecuali Allah tak jadikan dua hati dalam dada seseorang. Apa ini kisahnya? Ya, ibu dan bapak hormati, dikisahkan, riwayat mengatakan bahwa ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari ke orang Quraisy, dari Bani Jamah, namanya Jamil bin Ma'mar al-Fihri. Siapa namanya? Jamil bin Ma'mar al-Fihri. Itu namanya yang laki-laki yang punya dua hati itu. Yang mengaku punya dua hati. Ma'mar al-Fihri, Jamil bin Ma'mar al-Fihri. Wa kana rajulan labiban, hafizan lima sami'. Dia laki-laki yang cerdas. Laki-laki cerdas. Dapat menghafal apa yang dia dengar. Anak terangkan sana apa? Ya, anak terangkan sana apa? Cerdas ya. Memang orang jenius itu hafalannya kencang. Di antara yang kencang itu Ibu Habibie. B.J. Habibie. Ya, mantan presiden kita. Mana gini Ibu? Lam. Ya. Itu kencang tuh. Pernah diujinya dulu di kawan-kawannya ketika udah sekolah kuliah ke Jerman. Ya, diujinya di kakak tingkatnya. Di peloncona ke tingkatnya. Ya, dia ini kan dianggap pencurangan dia sana.
Untuk dengan dia. Ini jadi gitu. Coba dan cetek. Coba pas kami pesan berbagai macam makanan minuman dan cetek. Ya. Kalau ini tidak salah, rinanya salah, kami nambah iya. Kami bayar makan engkau sekian hari. Tapi kalau salah, kalian nambahi makan kami. Bacona kau makan pasan engkau, pasan itu, pasan gua goreng-goreng, kau macam-macam. Iya kau. Banyak pasan dulu sebuah. Apa di PJ Habibie? Apa bilang? Ya, ada masalah. Dulu kalau pasan itu pak, jika Persiparaya masa itu kerja itu, atau jika kafe, ini minat kafe. Ya, kafe. Ini bisa apa ada aneh pesan. Awalnya masan bingung. Awalnya masan bingung. Ada pesan. Cerdas. Gus Dur pun cerdas tuh. Gus Dur. Bantu orang dia ada bantu kenapa? Nomor HP apa ada? Nomor HP orang. Ratusan apa nomor HP? Ambo nomor HP pribadi apa? Hampir udah pandang. Pak Prabowo pun cerdas. Betah ketua nama apa ya? Nama presiden mau rajo, nama nanti bodoh. Kalau mau jadi kereten dah kalau mau. Nama orang negari apa ya? Kalau mau jadi kereten dah. Satset ada apa? Jaga apa? Apa ya namanya? Mau cerdas. Lah. Jadi Sianugo Jamil bin Ma'al al-Fihri ini adalah juga begitu. Hafal apa yang dia dengar. Faqala Quraisy ma hafidha al-asya illa wa lahu qalban. Tak bisa, kata orang Quraisy, tak bisa menghafal seperti ini kecuali orang yang punya dua hati. Wa kana yaqulu inna li qalbayni aqal bi kulli wahidin minhuma afdal min aqli Muhammadin. Itu yang kurang ajar. Dan kecil si Ma'mar jaga karena nasantian dijamin Ma'mar tadi, aku punya dua hati lebih cerdik daripada hati Muhammad. Itu katanya lebih cerdik daripada hati Muhammad. Ya, akhirnya turunlah ayat ini. Itu kurang ajar. Jadi yang dibagian orang jadi Muhammad. Jadi apa boleh Muhammad? Maka apa kata Allah? Tidaklah Allah jadikan dalam hati seorang laki-laki dua hati. Ini kisahnya itu. Tapi ulama menafsirkan apa di sini diantaranya bahwasanya Allah tidak menggabungkan dalam hati seorang itu iman dan kafir. Iman dan kafir. Iman dan kemunafikan tidak bisa campur. Iman saya, kafir saya. Ya tidak bisa campur. Saya beriman sekaligus kafir. Saya bertuhan sekaligus tidak bertuhan. Saya orang Islam sekaligus komunis tidak bisa. Saya orang Islam beriman sekaligus saya orang komunis. Kalau komunis apa? Anti Tuhan. Anti Tuhan. Kan tidak bisa campur dong. Jadi orang komunis Islami tidak bisa. Tapi terjadi waktu dulu masih ada PKI, waktu awal-awal berdirinya Partai Komunis di negara kita ini, waktu zaman Belanda, itu banyak orang Islam, Pak Haji, ulama yang juga komunis. Ya, komunis. Nah, orang Islam, Haji, ulama. Ya, kalau untuk di Sumatera Barat itu di Parapanjang, guru tawali Parapanjang, Haji Datuk Ketua, itu murid dari Inyak DR. Inyak siapa?
Ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka itu NDR nama. Ya. Bako NDR sebab kalau dokter. Kasi sabi lang NDR, ya dokter. Ayah Buya Hamka. Yang mendirikan betul baca kau yang Ayah Buya Hamka. Karena punya murid di Makkah dulu. Namanya siapa? Dan Haji Datuk apa tuh? Tua. Pengurus. No tertangkau sudah sembilan luar. Tangkau di bulan tahun sudah sembilan lu. No sembahyang. Lebih sembah. Kalau di Solo namanya Haji Misbah. Haji Misbah. Haji Misbah. Jadi in Islam komunis ya yo. Tangkau diasingkan ke Digul. Digul di mana? Di Papua, iya Jaya. Dia singkat ke situ. Ya, dia singkat ke Digul, dia singkat ke Manokwari. Dulu orang kalau dia singkat tuh mau kirim ke tempat-tempat aja. Jauh kalau kini lah jauh lah. Ini dia singkat tadi ya. Nah, saya komunikasi jauh. Ini dulu tidak bisa. Begitu. Jadi tidak bisa digabungkan antara kafir aja iman, tidak bisa. Kemudian wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum. Tidaklah Allah jadikan istri-istrimu yang kamu zihar di antara mereka ibu-ibumu. Kok masalah zihar namanya. Zihar di masalah perkawinan kan. Ya. Dulu orang jahiliyah kalau ingin menceraikan binina di antara caranya dizihar. Maka awak pun sampai ini hukum zihar masih ada. Jadi orang yang mengesahkan perkawinan mengagiatkan peringatan kepada pasangan yang akan kawin. Yang laki-laki kan jadi laki irang ya. Hati-hati ya, jangan sembarang sabui. Jangan menzihar istri itu menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Menyamakan punggung istri dengan punggung ibu. Jadi seorang laki-laki mengatakan punggungmu sama dengan punggung ibuku. Itu namanya zihar. Maksudnya aku haram menggaulimu. Itu maksudnya. Karena ibu tidak boleh tunggangi. Itu kinayah namanya. Sindiran terhadap hubungan suami istri. Nah, mungkin ibu kita gauli sama dengan nah, mungkin kan. Nah, kalau kita katakan istri kita sama dengan punggung istri ibuku, berarti kita mengharapkan istri kita untuk digauli. Maka maknanya di zaman dahulu, zaman jahiliyah carai. Haram menggauli istri. Itu maksudnya itu zaman dahulu. Maka kalau kalian dizihar haram sampai mati ini sebab zaman jahiliyah. Tapi zaman Islam tidak. Ya, zaman Islam tidak itu hukumnya. Orang kalau ada itu katanya kepada istrinya, lalu dia ingin menggauli istrinya kembali, maka membayar kafarat zihar, merdekakan budak. Oh tidak bisa. Suruh berturut-turut. Oh tidak bisa. Puasa 2 bulan turut-turut. Oh tidak bisa. Lagi makan bagi miskin 60 bulan. Nah, itu kalau hukum zihar. Kemudian wa ma ja'ala adiya'akum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Tidaklah Allah jadikan panggilan-panggilan kamu kepada anak-anakmu. Ya, panggilan-panggilan kamu terhadap anak-anak kalian itu adalah perkataan kalian dengan mulut kalian saja. Allah itu berkata yang hak dan dia menunjukkan jalan. Ud'uuhum li abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak mereka. Nah, ini apa ini? Allah Subhanahu wa taala melarang awak menasabkan anak orang kawan. Itu maksudnya. Haram menasabkan anak orang kawan. Maka
dalam Islam tidak boleh adopsi anak dalam makna menjadikan anak orang jadi anak awak, nasabnya kawak, itu tidak boleh. Jadi tapi dia buat anak di mana tapi anak di rumah sakit sana. Itu apa salah kepak, kau pulang ke sana deh. Kau pulang, anak udah tinggalkan dia makna. Tiba tinggal mana? Hah? Mak udah iya itu tinggalnya mak, kau tinggal. Hah? Itu paknya. Hah? Paknya jaleh. Apa dah nak jaleh kecewa dah jaleh, dino jaleh. Nah, dewa dah jaleh, dino jaleh. Nak anak bapak dulu tinggal rumah sakit. Anak bapak dan kini banyak itu. Kini banyak udah nagago banyak tinggi sabuah. Nak paling sama pada. Mau dua agam mau tiga tinggi, agam pun mau tiga. Musalawat rami. Ya, musaji rami. Pengajian sabuah. Tapi orang berzina sabuah yo. Orang penyakit aib sabuah. Ya. Sabuah cuma ada diberitakan rasioan bandoan sekolah rasio yang tahu orang kesehatan orang puskesmas contohnya kalau dari bisa para tuh puskesmas itu para orang di negara kampung anggoran sekian orang itu nama lapor nanti nak tahu dah yo nama lapor nanti cara tahu sabu halnya itu kejadiannya di negeri kita begitu keadaannya. Nah, kalau hati-hati ya, sekolah kampung. Pokoknya satu kampung harusnya ngaji-ngaji tadi. Jadilah sudah itu Pak, dibawa pulang kemudian dijadikan anak dinamakan bino kawa bin Harmen sana. Haram. Nah, enggak boleh tuh. Ya. Jadi menjadikan anak orang menjadi anak dinasabkan kawa itu tidak boleh. Tapi kalau awak asuh saja namono tetap dinasabkan ke apa kalau jadi apa ya kalau jadi apa bisa di dalam bisa dinamanya itu di buat namo samaran bin negam bisa bin Abdullah anak dari hamba Allah. Betul, sama kalau merisiukan nama Allah ketika berinfak kan hamba Allah saja. Hamba Allah 1.000, hamba Allah 50.000 gitu. Nah, itu disamarkan saja bisa juga. Atau saudara seagama. Atau dikatakan dia sebagai mantan budak kalau dia memang mantan budak. Nah, Ibu hormati, dulu Nabi semasa belum diangkat menjadi Rasul. Nabi kita sebelum diangkat menjadi Rasul itu pernah mangke anak namanya Zaid bin Harisah. Ya namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini nanti dinamakan Zaid bin Muhammad. Asli namanya Zaid bin Harisah. Aslinya lalu di Nabi diubah menjadi Zaid bin Muhammad itu sebelum dan jadi Nabi. Ya, baca kisahnya. Kisahnya adalah bahwa dulu si Zaid bin Harisah ketukete dibawa di mamakna, dibawa di mamakna. Mamak itu siapa? Rasana dari ibu. Salah kita dari ibu itu mama, ya, mama dalam bahasa Arab akhwal. Dibawa, terjadilah perang antar suku, Nah, lalu nan si Z ketu perang itu ditawar di musuh. Ketika si Z namanya ditawar musuh. Di dalam kaidah peperangan itu, sampai Islam kan tujuh. Tawanan kau bisa ditebus, tak tebusan,
bisa dijadikan budak, bisa jadikan jadikan budak. Rupanya si Z dijadikan budak, dijual di pasar Mekah, dijual di pasar Makkah, dijual di Makkah. Nah, lalu anak dari saudara laki-laki Khadijah, ya, saudara laki-laki dari Khadijah punya anak laki-laki, lepas Aukas, ya, si Khadijah berpesan, kau ke pasar Aukas nanti, tolong balikan seorang budak, berikan aku seorang budak. Bersebelah dengan Zaid bin Harithah. Budak nan santiang aste. Nanelo lakuna. Tertariklah anak saudara dari Khadijah itu dengan Zaid bin Harithah di Balina. Suatu dia giakan ke Khadijah. Ketika itu Khadijah belum menikah dengan Nabi Muhammad. Belum menikah lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum menikah. Lalu jadi budak Khadijah lah si Zaid. Betul? Menikahlah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 25, Khadijah Muhammad 10. Dibawalah si Zaid punya budak, Khadijah punya budak, Zaid bin Harithah. Si Nabi Muhammad tertarik pula dengan si budak ini. Ilo lakuna. Minta lah kau Khadijah. Lagi tu mau lah budak. Dia nanti masalah cek. Walaknya kamu. Kau merdekakan nanti walaknya kepada saya. Perwaliannya kepada saya. Nanti ada kajian tentang wali ini. Perwalian. Di dalam ilmu waris ada itu. Perkataan Nabi, oh jangan dia disebut kamu itu. Lapeh sana, hibah lapeh. Akhirnya lapeh kana. Untuk engkau lah si Zaid. Jadilah dia 100% menjadi budak Nabi Muhammad. Nah, begitu. Kalau menangkan cinta budak, dia terima dari mana? Mana mantu orang maju orang. Mantu tu. Dan itu terjadi sampai zaman Belanda. Di kampung orang Bahan. Sampai zaman Belanda masih begitu itu. Sampai zaman sebelum kemerdekaan, sebelum proklamasi, Belanda masih siko, itu masih ada perbudakan. Masih ada perbudakan. Di dari awal. Ini bukan diharap itu jadi ya. Bukan di Arab zaman Nabi sampai zaman berikutnya, sampai zaman Belanda masih ada budak. Maka zaman Belanda itu semakin banyak budak, semakin cantik awak namanya. Tandu awak orang sukses banyak budak awak. Orang Belanda, orang Barat tuh punya banyak budak. Nah, ini penjawaban. Jadilah dia Zaid bin Harithah menjadi budak Nabi Muhammad, jadi budak. Waktu itu Nabi jadi Rasul, belum jadi Rasul lagi. Sudah itu ada yang mengisahkan, ada dua kisah. Kisah yang pertama mengatakan ayah paman dari Zaid tiap hari mencari-cari si Zaid kama anak dan saja hilang ditawan musuh itu mencari-cari si Zaid. Sampailah ke Makkah mereka ini mencari-cari anak. Tarangalah kaba baraso si Zaid itu menjadi budak seorang yang bernama Muhammad. Lalu datanglah mereka ke Nabi Muhammad. Ada pula mengatakan bahwasanya Zaid bin Harithah baru untuk milik Abu Talib. Milik Abu Talib. Dia bergelutu di perang Mesir. Bahasa bola jauh paman si Zaid kan. Engkau siapa? Siapa engkau siapa? Tahu kan? Saudara Pak si Harithah. Zaid bin Harithah kan. Engkau nak kami cari selama Allah. Gitu. Engkau kami cari selama Allah.
Dipanggillah apa nama si Harisah. Lalu pailah ke Nabi Muhammad. Siapa Tuhan engkau? Muhammad namanya. Sampailah. Jadi dua kisah yang mengisahkan namanya betul Allah alam. Yang jadi adalah akhirnya bersebutlah dengan Nabi Muhammad. Kecil apa si Zaid ke kali Muhammad. Itulah ngarancak. Kami tabuh bara, kami tabuh kau si Zaid ke. Kami ingin anak kami kau pulang ke kami beliau. Kami tebus, kami bagi beliau. Kata Nabi Muhammad, tidak perlu ditebus, tidak perlu dibalik. Cukup tanyakan saja kepada si Zaid. Suruh pilih 3 jawab atau 3 jawab pulang balik. Kalau pulang silahkan, gratis. Tapi kalau ingin 3 siko jadi pasal. Jawaban si Zaid bin Harisah, ambo betah dengan Muhammad. Betah dengan Muhammad. Sanang yang 3 aja Nabi Muhammad. Amat tunang. Budak sanang 3 aja tuan daripada jawaban. Tanda Nabi berakhlak mulia. Biasanya orang tak betah dikasih tuan dah. Ya, budak kau dapat ada di foto-foto tu. Mengapa Belanda tu? Memikul tuan kan banyak. Tapi tuan kau, mana itu? Tuan dua-dua dah teno. Tengok rapat dia dia tak dua. No, budak kau memikul tu foto-foto zaman Belanda tu. Budak kau disiksa. Budak kau harus patuh pada tuan. Kerajunan adalah menyenangkan tuan. Tapi Zaid bin Harisah tidak begitu. Maka Zaid bin Harisah memilih tinggal sama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kalau itu biarlah tinggal jabo dan apa-apa silakan pulang. Tidak usah rasa bila ketujuh dan apa-apa ingin kembali ingin menyewa anak silakan. Tak ada larangan. Buku rumah terbuka 24 jam. Sudah tu si Zaid akan aku merdekakan. Ya, lalu dinamakan dengan Zaid bin Muhammad. Dinamakan dengan Zaid bin Muhammad. Ya, dinamakan Zaid bin Muhammad. Maka semuanya itu Zaid bin Harisah tidak lagi budak, merdeka, dan dia berubah menjadi anak Nabi Muhammad. Jadi dia anak angket ketika itu sebelum ada turun ayat ni. Jadi waktu itu masih kuliah kan itu. Pada itu budaya orang Arab itu juga. Laki dan anak bukan dia anak Muhammad. Nah, akhirnya si Zaid jadi anak Nabi. Nabi dah. Sampailah turun ayat tak boleh lagi. Apa kata? Ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan nama bapak mereka. Maka semuanya turun ayat kau dipanggillah Zaid bin Harisah beliau kembalikan ke asal. Dan beliau dipanggil Zaid bin Muhammad. Nah, dihukum awak Indonesia dituju sana. Lama baca pula undang-undang adopsi anak. Memang anak kau kalau anak asuh tu, ya anak angke itu hanya sekedar masuk anak orang, menjamin kehidupannya, bukan untuk menjadikannya dia 100% anak awak. Itu aturan adopsi anak di negara kita. Itu cocok tu. Jadi yang ada dari awak kau berlaku dan itu bagus adalah cuma sekedar masuk anak orang. Masuk anak orang bukan menjadikan 100% jadi anak awak. Maka persyaratan apa? Di antara lah menikah, orang akan masuk aku lah menikah. Umurnya minimal 30 tahun. Aturan di awak siapa? Kalau kamu masuk ke mangki anak orang jadi anak awak, umur minimal umur awak nang kamangki kau 30 tahun. Allah menikah 5 tahun. Anak nak do atau anak do tapi cik. Sudah itu ada perlu keterangan dari dokter tak mungkin orang nak ni. Nak cik tapi tak mungkin orang nak ni. Jadi tak bisa orang makan orang nak macam di sana. Sudah itu orang kau barado berpiti. Tapi kalau abang saya, jangan kira nak orang abang saya tu. Panyayo nak orang. Kalau anak menikah ni, jangan kena berusia dia kan itu jadi anak tu. Oh tak bujang tuan kena orang berusia jadi anak mah. Kadang-kadang ini nyawa lain. Itu kerja orang tu. Masuk rumahnya pak. Makanya ibu harus yang umur 30-an lah menikah lo 5 tahun lah mau. Tidak warna suami istri pasangan harus pasangan.
Nah, pasangan suami istri tak boleh lah orang bujang atau anak orang muda atau ibu jadul laki anak orang boleh tak? Tak boleh tak? Karena suami istri. Begitu. Harus lengkap. Kayu. Kalau saya dasar dan laki anak orang. Itu aturan. Jadi dalam Islam itu tidak boleh menamakan anak orang dengan nama apa? Dijalihkan pula. Siapa apa engkau, siapa mak engkau dijalihkan. Itu terus terang. Kau kan anak kami, anak kau, apa kau, dijalihkan. Itu syaratannya dalam hukum positif Indonesia itu cocok. Nah, jadi berhormati kasus anak si Zaid bin Harisah ini, seperti katakan dalam ayat. Setelah turunnya ayat ini, maka Zaid kembali namanya Zaid bin Harisah. Lalu nanti Zaid bin Harisah kawin dengan Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin. Sudah itu, rupanya Allah mentakdirkan cerai. Zainab si Zaid bin Harisah menceraikan bininya. Lahabidah dinikahilah mantan bini Zaid oleh Nabi Muhammad. Jadilah Zainab binti Jahshin menjadi istri Nabi. Orang Quraisy, orang kafir. Si Muhammad menikahi minantuno. Bukan itu. Kan menikahi minantuno gitu. Karena menurut hukum Rasulullah dulu itu itu anak nih kan. Tapi kan Islam mengatakan tidak. Bahwa Zaid bukan anak Nabi, dia anak orang lain. Jadi anak si bini dari Zaid bukanlah minantu. Bukanlah minantu. Kalau minantu mahram, haram dinikahi. Tapi kok kan itu menunjukkan bahwa Zaid bukan anak Nabi, ya, bukan anak Nabi, anak orang lain. Kalau anak Nabi maka seharusnya Zainab kok jadi mahram. Itu dalam hukum mahram ya Bu, kalau lah menjadi suami istri, yang menjadi mahram dia satu bintuo, ya bintuo jadi mahram. Jadi kalau apa lah kawin diputusi, maka amak dari bini awak itu amak boleh buka jil lebab di muka awak, boleh mengawani payung orang Syah mahram mak minantu den. Saya ngawani mak minantu den asal ada. Karena minantu adalah mahram, mintu adalah mahram. Jadi minantu mahram, mintu mahram. Ibu-ibu dia muka minantu buka adalah tuang ton. Kan itu yang mak haji. Kadang-kadang Allah kalau dia pati buka tutup kepala awak tak buka. Pai mali ulo buka kepala. Buka menantu tutup kepala kan salah. Itu yang salah. Di buka menantu buka sakanan. Pentina amak lah mulut. Tak tahu lu si menantu nu anak awak. Sudah bawa jadi anak awak lah siapa jadi anak awak. Tak tahu lu dah. Menantu. Mintu ulo. Tak tahu lu dah. Anak tiri sampai kalau seperti anak tiri anak awak. Ada dikawin loh cuma anak tiri. Maksudnya macam lah tu bini mama no tu laki bapa bini aja anak. Kau kurang ajar betul. Tak boleh. Tak boleh jadi anak awak sampai mati tak tahu lihat. Selama suatu amak tiri amak awak tu. Amak tiri ku sia saja yang pernah kerja apa awak tu amak tiri nama tu. Atau amak tiri lah tigo. Apa awak bini pe kabini awak kampe amak awak. Antu mantan tigo tu amak awak tu. Aja menikah lah dia mantan bini apa kau. Tak boleh dah. Ya, walaupun lo kadi bagai, mana mungkin kadi dia. Mudah kan? Bisa dia mudah. Ibu tiri dalam aku mudah-mudah kan bisa dia. Nanti ya bisa aja. Tak boleh ya? Aduh tu. Yang penting laki-laki kayo, mau saya nak ganti dulu. Ya, mau pernah lo sebut Pak Haji. Santiang Pak Haji ya. Ini nak cancak mudah baru. Iya, mana petiannya? Tu setiang ni boleh. Maka kalau lagi nak binti cancak, ada binti seperti Bapak. Ya. Jadi itu anak tiri, anak tiri, minantu, mentua, itu mahram.
Ya, Zaid bin Harisah bukan anak kandung Nabi, maka mantan bininya boleh nikahi dengan Nabi. Biasanya orang jahiliyah itu kalau kain itu, orang kafir Quraisy itu. Ya, agama mengatakan boleh nikah. Ini kan diajarkan oleh Allah berasul anak mematahkan keyakinan orang zaman jahiliyah. Berasul anak angke adalah anak tidak boleh. Anak angke adalah anak tidak. Awak cuma ma asuh. Tiba nanti anak angke golah lagam, ya anak angke lagam. Wah anggaplah kini kau Siti Khadijah, serumah jual angke kau siapa? Si Zaid bin Harisah. Lo kete lo, lah kadang yo. Wafat Nabi Muhammad misalnya ini, tinggal juga Khadijah bakal. Agaklah Khadijah nak beranak. Nah, gitu. Maka ibu terjadilah hal itu kepada Salim mantan budak Hudzaifah. Nama bininya Sahlah bin Suhail. Sahlah bin Suhail mengadukan Nabi, ya Rasulullah, si Salim mantan budak suami aku yang bernama si Hudzaifah. Ya, nolah balik barakah. Ya, nolah balik barakah. Dulu si Salim kete baru yang jadi anak serumah lah ya Sahlah bin Suhail dan si Hudzaifah serumah. Kini tiba masalah si Salim lah dewasa lah balik barakah. Kalau dulu kan aman anak dong. Kini lah kadang lu serumah jambu ya Rasulullah agak kagak kamu nak mahram dah dong. Bayi si Salim kerajaan kamu berdua dong. Ini berdua jalan laki asing. Kan tak boleh ada. Enak, ibu berdua je laki-laki lain, kamu laki-laki lain kan tak boleh ada. Nah, kini kau nak angke ke bakar, kau bisa serubah je bakar. Ibu bakar. Kalau jadi menantu ibu dah ada, buat kan. Kemudian ini yang salah. Si anak angke yang bernama sisa. Jawaban Nabi, irti'ihi khamsa rada'at. Susukan dia 5 kali susuan. Salim engkau susukan 5 kali susu, 5 kali susuan. Jadi ini berkenaan dengan adanya orang lain yang bukan anak awak, bukan mahram awak, serumah jawab bakal. Siapa mungkin serumah jawab? Pembantu, supir, enak. Anak kemungkinan bisa serumah jawab, no bukan mahram. Kalau yang kami tadi anak tiri, ibu tiri, misalnya menantu, mahram kan. Dan kini orang asing kemana? Apa kata Nabi? Susukan dia 5 kali susuan. Nah, ini kajian mahram juga ini. Jadi ada mahram tuh ibu, no menjadi mahram awak haram dinikahi. Boleh awak berdua-duanya no. Kemudian tak batal ulu kalau bersinggungan boleh. Kemudian boleh buka jilbabnya no. Adalah disebabkan sesusuan, sepersusuan. Ya. Kalau ibu-ibu menyusukan anak orang umurnya 2 tahun ke bawah, ya, umurnya 2 tahun ke bawah, setahun, ya, 1,5 tahun. 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 9 bulan. Enak pokoknya alun sampai 2 tahun mengenai ibu susukan anak orang itu 5 kali nyusu. Berubahlah anak tadi anak susuan nama. Contohnya ibu kau menyusukan anak surang, enak. Suatu anak orang saudara rumah menyusu lo sama-sama beranak mak itu tetangga. Amak apa yang mengalih yakut? Nah, dia mengalih yakut. Betul terangan. Kan pernah terangan ibu buku mengalih yakut tinggal anak rumah sudah. Biasanya di kami anak di dalam menur, dalam kepeti lama. Kurabak dah. Kurang tak dia. Betul. Tapi mengalih. Kan itulah pada perasaan orang sebagiannya. Enak, jangan nak kita tapi tetap mungkin anak kita dibawa tahu itu. Kasih rumah ni.
Yang nak ketek menangi rumah disusul di tangga. Susukan 5 kali susuan, berubahlah dia menjadi anak susuan ibu. Dia menjadi anak ibu. Anak susuan mahram, tak boleh kawinnya nak. Kalau kadang surat tak kawinnya. Suatu anak ibu-ibu, anak ibu kan susuan anak orang tu. Anak ibu berubah menjadi saudara susuannya. Aja menikah kalau anak ibu boleh nikahkan jalan tu dah. Sebab orang sana tu. Sebab susuan. Kena hati tu kedian. Alip biu ya. Oh siapa boleh yang kau? WA sini WA no. No. Bayu kau jual kau. Kalau tu dia tuan nak tu diam tu mah. Ada babulo tu. Seorang rumah mah. Ya mak susukan dulu. Lah satu kali susukan nak. Mak no ngeliat kut. Mono dulu tu ke bawah. Kan banyak tuh kegiatan kalau apa disuruh anak orang anak-anak awak menjadi pasangan suami awak menjadi apa kau berusia bini suami awak menjadi mahram kau berusia nak kau nak baju sulam kau apa kau ni apa ya boleh kau dibat berusia tu nak cakap suatu rasa anak ibu menjadi bibinya, rasa laki ibu menjadi mamanya. Akan panjang cerita dah. Apa ibu menjadi pak lainnya? Apa suami ibu menjadi pak lainnya? Ya, apa suami ibu menjadi neneknya? Cucu ibu menjadi anaknya juga kemana-mana sampai ke bawah. Panjang cerita. Begitu. Maka lebih berhormati jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan persyaratan menjadi mahram kalau umur 2 tahun ke bawah disusukan minimal 5 kali bukan 5 kali cucu ya 5 kali menyusu pagi masa pagi nama satu sebulan mengingat nama dia susu lo dia alalo nama dia tapi ko sudah 2 mengingat nama dia surat 3 tu Pikuasa, alah disuruh banyak dia suruh mah. Lampe, aku kau malam mengenai limo. Itu maksudnya 5 kali nyusu, 5 kali cucu. 5 kali cucu sakit. Kini jadi masalah Nabi menyuruh menyusukan salib malah ada SMP. Tiga udah tahu nomor nabi udah tahu baca dan menyusukan. Kan itu masalah. Itu namanya rafa'al kali tak kena ya betul. Apa ketika mencapai kalau tuh menetek kepada ibu-ibu, anak SMP menetek ibu-ibu, anak SMA menetek ibu-ibu, apa dulu? Ada kajiannya dalam fikih Radha'al Kabir menyusulkan orang lamadan. Baru cara itu masukkan ke dalam tabung. Suka cuma tidak sadar ulama siapa nabe jeko, jumhur tidak siapa nabe. Yang siapa nabe jeko hari Siti Aisyah. Siti Aisyah. Beliau pendapat berlaku untuk semuanya. Tapi kata si Salah bintu Suhail, istri dari si Hudzaifah, ini berlaku hanya untuk Salim. Tak berlaku untuk Leda. Kami sana gua ada. Ya, kata Khadijah tidak. Khadijah berpendapat ini berlaku untuk semua orang. Maka di kalangan ulama ada mengatakan tidak sah menyusukan orang kadang-kadang dan bisa jadi mahram kan? Kata sebagian kecil mengatakan sah. Kalau ingin ada orang laki-laki masuk rumah awak yang dia itu selalu rumah awak sesuai dengan sesuatu datang ke rumah datang ke rumah maka susukan 5 kali susuan begitu. Tapi jumhur ulama menurut ulama tidak setuju karena ada hadis lain innama radha'atu bil maja'ah. Susuan itu ada disebabkan karena lapar. Sementara anak ketek, anak lasepin tak ada ditaknya. Susu dah perlu dah susu ibu. Tapi kalau nak tubuh tu ke bawah, susu menjadi daging kan. Tidak ada daging. Makanya diotong ke bawah. Lah, kasus itu ibu di tengah masyarakat ada. Petanggo ada hakim pengadilan agama dia yang petugas di Pangilahan apa man? Di Riau Pak. Tambilahan. Nuduhan tambilahan atau kasus
ada suami istri lah anak tiga anak datang ibu-ibu mengatakan ambo pernah menyusukan kalian berdua itu atau ceritanya dipasah nikahnya dibatalkan anak tiga belakang iya harus bisa nggak tahu selama gua nggak tahu lagi nggak tahu batal ya fasah namanya batal nggak sendirinya kalau lagi tahu batal ditaruh jauh sini ada itu atau tanggapan berusi ibu waktu berusi menangin no bisa aja lagi no sila laki ba angin tino laki angin bisa dicilai itu atau orang tu orang sana lalu tu orang sana saudara siapa sesuai anak itu ya anak tetap anak itu yang selama ini sudah terjadi itu sudah dimaafkan ya kita tidak tahu jadi kalau menjangan jo lah tahu orang sana tu dia kasih pakuan dia pakuan mungkin pakuan sebodoh itu ya cuma kita tidak tahu lah ya tidak tahu ya itu jadi itu jadi dipesah maka hati-hati ibu dan bapak khususnya ibu ya nama menyusui anak jangan kalau sudah ragu dosa sudah orang sebab banyak rencana kau sudah orang sesabukan orang orang tidak tu ya sedangkan kini seni itu bahasa anak kedua ada menakan hati ya munang kaba dia kamu jo menikah no di Bekasi kakak beradik mengaku orang lain dalam sana padahal dia adik aja nikahnya adik lah ya usah mau sampaikan kecamatan pokoknya di Indonesia agam ya Indonesia agam semesta tuh yang berasal kedua menikah di Kicua sana aku kali sini jadi aku kali dari bayi dojo di pekan sini ya aku kalian manusia aku kali dan juga merapi dan segala dulu deh betul di pokoknya bayi ya lu kadang-kadang aku kalian punya kartu nikah buku nikah di mana beda lu jadi kalau ada pak kuat kehilangan buku nikah tingkat dua kemungkinan orang tua biar nikah batangan asli itu buku nikah membayar ada dikasih nama nikah negara yang ada ya Ustaz nggak pernah lain pernah tidak mau sampaikan tahu uang tahu dengan dia iya terima kan kalau dulu aku kali kan ya kan kalau kini aku Pak Kuat pemerintah yang menangani le Pak Kuat penghulu di bawah dah laku di susuro boleh kan guna para bulu segala dah laku dah kau bahaya ini kau kurang cipiti lah nanti orang merasa nak jadi kerja jadi kisah itu ibu hormati kau menjadi pelajaran bagi awak banyak ilmu dalam dua ayat yang kita bacakan tadi itu masalah anak tidak berlaku dalam Islam kalau dia menatapkan anakmu kepada awak tapi kalau mengasuh anak orang itu adalah kebaikan itu bagus untuk mengelihara orang tapi tidak jadi anak mana kemudian yang berikutnya itu masalah dalam hati seorang tak mungkin bercampur iman jauh kemunafikan tak mungkin bercampur iman dengan kekafiran maka ibu-ibu hati-hati zaman ini istilah yang gaji-gaji tapi di kalangan apa-apa tidak masalah ada mungkin masalah tapi di kalangan anak sekolah aku jadi bahaya ya menganggap agama samosen itu adalah bahaya agama samosen adalah agama sama Islam Kristen sama lah bahaya berbeda Islam ya itulah yang benar yang lain salah Islam adalah iman yang lain adalah kafir ada itu bisa ada sama saja agama ini sama-sama